Perjalanan menarik penuh tantangan ini bermula dari Dermaga Wijayapura, pintu gerbang Pulau Nusa Kambangan. Dermaga ini setiap hari dijaga oleh personel TNI dan Polri dengan sangat ketat, karena kita tahu di Pulau Nusa Kambangan terdapat lembaga pemasyarakatan milik Kementerian Kumham yang biasanya ditempati oleh para narapidana kelas kakap. Tapi perjalanan ini tidak akan menuju ke penjara Nusa Kambangan, melainkan kita akan menuju ke kawasan konservasi, yaitu cagar alam yang ada di Pulau Nusa Kambangan Barat. Sedangkan penjara Nusa Kambangan berada di Nusa Kambangan sisi sebelah timur. Usai persiapan yang cukup, maka perjalanan itu pun dimulai. Kapal motor membelah Segara Anakan, sebuah laut yang memisahkan Pulau Nusa Kambangan dengan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lama perjalanan menggunakan kapal motor dari Dermaga Wijayapura ke kawasan cagar alam Nusa Kambangan Barat kurang lebih sekitar 1,5 jam. Untuk Anda ketahui, kawasan cagar alam ini sudah ditetapkan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya tanggal 4 Juni tahun 1937. Luas keseluruhan area adalah 928 hektar. Adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang berinisiatif mendatangi kawasan cagar alam Nusa Kambangan Barat. Doni Monardo tertarik dengan salah satu jenis pohon endemik yang ada di Nusa Kambangan Barat. Nama pohon itu adalah palahlar. Berdasarkan penelitian pasca tsunami tahun 2016 yang melanda kawasan ini, pohon ini termasuk salah satu pohon yang tidak terkikis oleh tingginya gelombang tsunami. Sudah hampir 1 jam perahu motor membelah Segara Anakan yang ada di Nusa Kambangan. Tapi sesekali perahu harus berjalan pelan, bahkan ada kalanya berhenti sama sekali karena baling-balingnya tersangkut sampah. Sebagai kawasan cagar alam, Pulau Nusa Kambangan memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam, baik flora maupun fauna. Sayang, tebaran flora di hutan ini sudah hampir tidak merata di seluruh kawasan pulau. Utamanya di Nusa Kambangan Timur, banyak sekali daerah hutan yang sudah dirambah. Dan sebagian kawasan Nusa Kambangan Barat juga mengalami kerusakan, sehingga beberapa jenis flora endemik terancam punah. Beberapa jenis flora yang masih banyak dijumpai di Pulau Nusa Kambangan antara lain adalah tanaman bayur, bambu, beringin, cacaratan, pohon jengkol, kedawung, juga pohon kelapa, dan ini yang akan kita tinjau bersama Kepala BNPB adalah pohon endemik palahlar. Sedangkan beberapa jenis satwa yang terdapat di Nusa Kambangan adalah satwa-satwa yang memiliki habitat hutan hujan tropis. Bahkan beberapa binatang langka yang sekarang sudah jarang dijumpai di Pulau Jawa juga terdapat di sini. Antara lain macan tutul, harimau kumbang, landak, dan burung elang. Sedangkan jenis mamalia yang mendiami Pulau Nusa Kambangan antara lain kera, lutung,
kemudian ada kalong, babi hutan, kancil, musang, lingsang, tupai, landak, dan tentu saja kelelawar. Bahkan beberapa jenis reptil dan amfibia juga ada di pulau ini. Misalnya buaya, biawak, bengkarung, ular kobra, ular hijau, ular pohon, katak air, penyu, dan ular sanca. Ada banyak jenis ular di sini memang, dan populasi ular kobra terbilang yang paling banyak di daerah ini. Kami sudah memasuki kawasan cagar alam Nusa Kambangan Barat, memasuki kawasan hutan, menuju pohon langka palahlar yang ada di tengah-tengah hutan. Palahlar memiliki nama latin Dipterocarpus hasselti. Dia termasuk dalam kelompok famili Dipterocarpaceae. Memiliki nama lokal palahlar. Habitus pohon besar dengan tinggi total dapat mencapai 40 meter, diameter batang mencapai 90 cm, batangnya tegak, lurus, silindris, batang besar berbanir, permukaan batang berwarna coklat abu-abu keputihan atau merah jambu. Palahlar tidak saja tumbuh di dataran rendah tetapi juga berada di dataran tinggi atau pegunungan. Tetapi baik palahlar yang ada di dataran rendah ataupun palahlar yang ada di dataran tinggi sama-sama terancam punah dan termasuk dalam kelompok pohon langka. Makin dalam memasuki kawasan hutan lindung yang ada di Nusa Kambangan Barat, sampailah kami kepada pohon palahlar yang dituju. Tampak batang palahlar dengan pita merah. Kepala BNPB Doni Monardo sedang mengamati pohon palahlar yang memiliki ketinggian hampir mencapai 40 meter. Kepada petugas cagar alam, Doni Monardo berpesan agar menjaga pohon palahlar tadi serta berusaha membudidayakannya. Petugas cagar alam pun menyatakan siap membudidayakan pohon palahlar yang sangat langka itu, sambil tetap mengingatkan para peserta rombongan yang berkunjung ke daerahnya agar senantiasa hati-hati karena dia menyaksikan jejak macan tutul dan ular kobra.